Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa bihi nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma alimna bima yanfa'una wa 'allimna bima jahilna wa zidna hudan wa tawfiqan wa salatan ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, puji setelah syukur kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah di malam hari ini berkenan Allah Ta'ala memperkenankan kita untuk bertemu di majelis yang insya Allah diberkahi. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah curahkan teruntuk suri teladan kita habibana wa nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, untuk para sahabatnya, tabi'ut tabi'innya. Pun demikian kita juga mudah-mudahan Allah karuniakan hidayah dan taufik agar senantiasa istiqomah mempelajari, memahami, mengamalkan dan mensyiarkan setiap sunnah dari ajaran Rasulullah. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Ikhwatihullah, setelah di pertemuan sebelumnya biidznillah kita telah menuntaskan tafsir dari surat Al-Qalam, maka tibalah selanjutnya kita melanjutkan pembahasan surat selanjutnya, yaitu surat Al-Haqqah, yang dari segi pelafalannya pun dibacanya berat, jadi panjang, mengangkat Al-Haqqah, tajwid seperti itu. Ini mengisyaratkan bahwasanya pembahasan yang Allah sampaikan di surat ini bukan pembahasan yang sederhana, tapi pesannya sangat kuat, mengingatkan kepada kita terkait sesuatu yang berat yang akan dihadapi oleh setiap umat manusia. Yang dimaksud dalam hal ini adalah hari kiamat. Surat Al-Haqqah ini disepakati sebagai surat Makkiyah. Artinya surat yang diturunkan sebelum hijrahnya Rasulullah dan kaum muslimin dari Mekah ke Madinah. Dan secara umum surat Makkiyah ini sangat kental dengan kajian akidahnya. Terlebih masyarakat yang dihadapi oleh Rasulullah SAW saat itu adalah masyarakat Makkah yang menyaksikan dan meragukan apakah hari kiamat itu akan terjadi. Sekiranya manusia sudah jadi tulang belulang, apakah mungkin manusia itu akan kembali utuh seperti sedia kala? Maka pertanyaan-pertanyaan ini muncul di kalangan masyarakat Mekah, yang kemudian Allah jawab di surat Al-Haqqah ini dengan jawaban-jawaban yang intinya menyuruh mereka untuk mentafakuri dan memikirkan bagaimana perjalanan nenek moyang bangsa Mekah sebelumnya. Jadi kalau dalam kajian sejarah itu ada namanya Al-Arabu Al-Ba'idah. Artinya Al-Arabu Al-Ba'idah itu artinya bangsa Arab yang sudah punah. Ya, jadi sebelum eksisnya bahasanya ya orang Mekah, dalam hal ini mobil khusus masyarakat Quraisy, jauh sebelum mereka hadir, sebelum Rasulullah SAW diutus, sebelumnya ada masyarakat yang memiliki peradaban tingkat tinggi, teknologinya hebat, dan Allah utus kepada mereka Nabi dan Rasulnya, tetapi mereka kemudian mendustakannya hingga akhirnya Allah membinasakan mereka, dan yang tersisa itu ya sisa-sisa warisan peninggalan mereka dalam bentuk bangunan-bangunan yang dulu pernah dibangun oleh nenek moyang mereka. Baik. Jadi ikhwatihullah, dalam hal ini Allah Azza wa Jalla ketika mendapati masyarakat Mekah itu mendustakan adanya hari kiamat, maka Allah mengajak orang-orang Mekah saat itu untuk ayo kita flashback kembali, murojaah ulang nenek moyang kalian itu seperti apa, ya, dulunya seperti apa,
Lalu kemudian hari ini apakah masih ada di muka bumi ini atau tidak? Allah Azza wa Jalla kemudian mengawali suratnya dengan kalimat A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Haqqah. Mal-Haqqah. Wa ma adraka mal-Haqqah. Jadi Allah Azza wa Jalla mengatakan Al-Haqqah, hari kiamat. Di hari kiamat ini kalau dalam bahasa Al-Quran memiliki berbagai macam nama. Contohnya apa? Al-Qari'ah. Qari'ah itu artinya mengetuk tengah malam secara tiba-tiba tanpa menginformasikan jauh-jauh hari sebelumnya. Itu yang namanya Qari'ah. Jadi diambil dari kata Qara'a, ketuk di malam hari, yang membuat pemilik rumahnya terkaget-kaget. Siapa nih? Untuk malam-malam, gak ada janji, gak ada informasi, tiba-tiba untuk malam-malam. Pastinya kan akan timbul pertanyaan dan prasangka. Maka seperti itu pula hari kiamat akan datang tiba-tiba, suka atau tidak suka, siap atau tidak siap. Ketika Allah Ta'ala sudah menetapkan hari kiamat itu terjadi, maka banyak manusia yang terkaget-kaget, ya, ketika menghadapi fenomena hari kiamat itu terjadi di hadapan mereka. Ada Al-Qari'ah, ada apa lagi? Ada Al-Qari'ah, ada apa lagi? Yaumul Qiyamah. Qiyamah itu artinya hari Qoma yaqumu, artinya hari di mana kita nanti akan berdiri di padang mahsyar. Dan juga Yaumul Ba'tsi, hari di mana setiap manusia akan dibangkitkan dari alam kuburnya. Berbagai macam namanya. Nah, dalam Al-Quran ketika Allah Azza wa Jalla memberikan begitu banyak nama terkait hari kiamat itu, ini memberikan pesan. Jadi nggak ada istilah apalah arti sebuah nama itu ada artinya. Maka ketika Allah Azza wa Jalla memberikan gelar atau nama lain hari kiamat itu dengan kata Al-Haqqah, maka kata Al-Haqqah itu diambil dari kata hakun. Hakun itu artinya benar, pasti. Dan ini yang dipahami oleh para ulama, seperti yang dinyatakan oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya ini. Beliau mengatakan, kenapa hari kiamat dinamakan dengan Al-Haqqah? Fiha yatahaqqaqul wa'du wal wa'id. Karena pada hari itu Allah Ta'ala benar-benar akan akan memperlihatkan apa yang selama ini Allah janjikan dan apa yang selama ini Allah ancamkan benar-benar akan terlihat. Umpamanya surga dan neraka. Hari ini kita baru mendengar ceritanya saja. Dan pastinya orang yang mendengar efek pengaruhnya mungkin tidak terlalu besar dibandingkan orang yang sudah melihat secara langsung. Jadi ketika dalam hadis sahih riwayat Imam At-Tirmidzi diceritakan ketika Rasulullah melakukan Isra Mi'raj, Rasulullah kemudian disambut oleh begitu banyak malaikat. Tapi ada satu malaikat yang wajahnya cemberut. Ya. Akhirnya kemudian Rasulullah nanya kepada malaikat Jibril, ini siapa malaikat? Yang lain senyum gitu. Kan malaikat Jibril kemudian mengatakan ini adalah malaikat Mikail. Malaikat yang tugasnya membagi-bagi rezeki. Kenapa malaikat Mikail itu cemberut, gak senyum? Maka kata malaikat Jibril, dulunya sih suka senyum. Tetapi setelah Allah melihatkan seperti apa ganasnya siksa neraka, tidak lagi tersisa senyuman di raut Tuhan. Itu malaikat Mikail aja sampai seperti itu. Dia kaget-kaget sampai nggak pernah senyum-senyum lagi sesudah Allah memperlihatkan seperti apa kemudian dasarnya siksa neraka. Jadi hari kiamat dikatakan haqqah karena pasti apa yang dijanjikan oleh Allah, baik balasan surganya atau balasan nerakanya, pasti akan dialami oleh setiap hamba yang berhak untuk mendapatkannya. Di sisi yang lain juga, ikhwatullah, kenapa hari kiamat itu dinamakan haqqah?
Karena memang hari kiamat itu sesuatu yang hak, pasti akan terjadi. Jadi kalau tadi balasan itu pasti akan dilihat dan dirasakan, sekarang Allah mengatakan kenapa dinyatakan menggunakan kata hak? Oh, karena hari kiamat itu hak, pasti terjadi dan tidak akan pernah diragukan. Ya dalam hal ini Rasulullah ngasih clue lah ya, ngasih bocoran bahwa hari kiamat itu insya Allah akan terjadi di hari Jumat. Jumatnya kapan? Oh, hari ini Jumat terlalu. Tahu Jumatnya akan datang. Oh, itu. Nah, jadi di sini ada beberapa hikmah di balik kenapa Allah Azza wa Jalla memberikan nama hari kiamat itu dengan kata-kata Al-Haqqah. Nah selanjutnya ikhwatahimullah, bahkan kalimat al-haqqah ini sampai diulang 3 kali. Al-haqqah, mal-haqqah. Tahukah Anda apa itu hari kiamat? Wa ma adraka mal-haqqah. Dan tahukah Anda apa itu hari kiamat? Jadi ingin memberikan semacam efek kejut lah kepada orang kafir Quraisy yang saat itu menyaksikan kalau hari kiamat itu tidak akan mungkin terjadi. Maka ketika Allah Azza wa Jalla kemudian ingin memberikan penegasan kepada orang-orang kafir Quraisy di masanya dan mungkin kepada umat manusia hari ini, maka Allah menceritakan kalau Anda tidak percaya dengan hari kiamat, kata Allah, yuk saya ajak mentafakuri dan memuhasabah diri, lihat orang-orang yang telah mati sebelum kita. Lihat nenek moyang kalian, dalam hal ini bangsa Arab yang disebut-sebut dengan istilah tadi al-Arabu al-Ba'idah, bangsa Arab yang sudah punah. Dalam beberapa kajian disebutkan yang dimaksud dengan Arab al-Ba'idah ini, bangsa Arab yang sudah punah itu ada 2. Yang pertama Samud. Samud ini adalah umatnya Nabi Saleh. Dan yang kedua bangsa Ad, kaumnya Nabi Hud alaihissalam. Dan 2 komunitas masyarakat ini tidak pernah diceritakan di kitab-kitab para nabi sebelumnya. Tidak ada di Injil, tidak ada di Zabur. Karena kenapa? Karena Ad dan Samud ini munculnya itu ada di Jazirah Arab. Sementara seperti apa? Nabi Isa umpamanya, Nabi Ibrahim dan seterusnya secara umum mereka muncul di negeri Syam seperti Palestina, Suriah, Lebanon, Yordan. Jadi tidak Allah cantumkan di kitab-kitab para nabi sebelumnya, kecuali hanya di Al-Quran, karena memang sejatinya Rasulullah SAW itu lahir dan wafat di tanah Arab. Maka Allah kemudian mengajak orang-orang Quraisy saat itu untuk melihat seperti apa, kata Allah, kalau kalian meragukan dan mendustakan hari kiamat, Anda itu bukan orang yang pertama yang mendustakan. Nenek moyang Anda pun dulu sudah mendustakan hari kiamat. Maka Allah Azza wa Jalla di ayat yang keempat ini menegaskan, kadzabat Tsamud wa 'adun bil qari'ah. Yang mendustakan hari kiamat itu al-qari'ah itu bukan cuma ente bahasa, tapi nenek moyang ente dalam hal ini Tsamud dan Ad sama, perilakunya sama seperti kalian semua hari ini. Maka kalau kalian tidak mengambil pembelajaran dari nenek moyang kalian, bisa saja Allah Ta'ala akan menimpakan musibah dan azab yang sama kepada kalian hari ini. Seperti apa kemudian bangsa Samud dan bangsa Ad ini kemudian dibinasakan oleh Allah Azza wa Jalla? Maka Allah menegaskan, fa'amma Samudu fa'uhliku bitaghiyah. Adapun nenek moyangmu, bukan seorang pelaut, adapun nenek moyangmu bangsa Samud, fa'uhliku bitaghiyah, maka mereka dibinasakan bitaghiyah. Taghiyah itu maknanya ada 2.
Makna yang pertama adalah bitaghiyah, itu artinya maknanya karena perbuatan yang melampaui batas. Apa perbuatan melampaui batas bangsa Samud ini? Yang kalau kita hari ini dikenal dengan Madinatul Ula, kota Ula. Sebuah kota yang dilaknat, yang Rasulullah sampai mengatakan, kalau Anda nanti datang ke kota Mekah, jangan pernah datang ke kampung Ula ini, kecuali dalam kondisi kalian menangis. Ya. Tapi sayangnya sekarang sudah jadi tempat pariwisata. Ya. Sama pemerintah Saudinya yang dijadikan tempat foto-foto metamasya. Padahal dulunya Rasulullah SAW sampai mengatakan nggak ada yang boleh datang ke sini kecuali untuk nangis, ya, meratapi dosa-dosa yang kita lakukan, agar jangan sampai kita merasakan seperti yang dirasakan oleh bangsa Ula ini yang dikatakan dengan bangsa Tsamud. Ya. Sampai kan pernah cerita waktu itu dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari, ketika Rasulullah di tahun 8 Hijriah pulang dari perang Tabuk namanya. Pas pulang ke Madinah itu ya harus mau nggak mau harus lewat kota Ula ini. Dan di saat yang sama juru masaknya, juru chef kokinya saat itu mau masak makanan tapi nggak ada airnya waktu itu. Maka ketika melewati kota Ula ini, chef juru kokinya itu ngambil air. Dengan air itu kemudian dibuatlah adonan roti. Pas mau dimasak, Rasulullah SAW kemudian nanya, setahu saya kita itu tadi gak punya air, kamu punya air dari mana? Maka si chefnya mengatakan, saya ambil dari kota Ula tadi ya Rasulullah, kan airnya banyak. Maka kata Rasulullah SAW, buang seluruh adonan yang sudah kamu buat. Sampai seperti itu bentuk kehati-hatian Rasulullah SAW. Di hari ini maka jadikan tempat wisata, jalan-jalan dan sebagainya. Jadi kalau nanti bila kita ada rezeki, entah itu haji atau umrah, gak usah datang ke kota ini. Bahkan disebut-sebut sebagai kota yang dilaknat oleh Allah dan Rasul. Nah, seperti apa kemudian kota Ula ini? Jadi ceritanya penduduknya adalah bangsa Samud, yang Allah Azza wa Jalla berikan kemampuan mereka itu bikin rumah yang bahan bakunya dari gunung. Jadi gunung dipahat, bikin istana gitu. Jadi mereka nggak butuh bahan baku apapun, ya, nggak butuh semen, gitu ya, nggak butuh besi, karena memang tinggal memahat, mengukir. Dan kemudian mereka merasa mereka ini orang hebat. Gak ada yang memiliki ilmu sehebat mereka. Akhirnya Allah Azza wa Jalla mengutus kepada mereka Nabiullah yang bernama Saleh alaihissalam. Dan di antara mukjizat Nabi Saleh itu adalah Allah mengeluarkan dari perut gunung itu seekor unta. Jadi bahasanya kalau Allah ingin bicara kepada orang Samud itu, kalian bisa bikin rumah dari gunung. Saya jauh lebih hebat, bahasanya kata Allah. Saya nyiptain unta dari gunung. Lalu kalau kita baca di surat Asy-Syams, ya, wasyamsul duhaha, kan di akhir-akhir ayatnya itu ada kalimat faqala lahum Rasulullah naqatallahi wa suqiyaha. Maka utusan Allah yang dimaksud di sini adalah Nabi Saleh mengingatkan kepada bangsa Samud, naqatallahi wa suqiyaha. Jangan kalian ganggu-ganggu tuh untanya Allah itu. Hingga akhirnya waktu itu setiap kali untanya mau minum, gak boleh ada yang mengganggu-ganggu unta tersebut. Tapi ternyata bangsa Samud ini mungkin merasa terganggu gitu. Mau minum, mau ngambil air, ada unta tersebut dan seterusnya. Akhirnya mereka bersepakat, ada pimpinannya namanya Qudar bin Salif. Qudar bin Salif ini kemudian memberikan semacam saran kepada bangsa Samud, bagaimana kalau seandainya kita menyembelih unta itu dan kita makan bareng-bareng. Maka akhirnya apa yang terjadi?
Adamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha. Maka Allah hancurkan mereka semua dengan perbuatan yang mereka lakukan. Jadi yang pertama ada bangsa Samud yang telah melakukan tindakan melampaui batas. Salah satunya adalah tadi menyembelih untanya Allah yang Allah titipkan sebagai bentuk mukjizatnya Nabiullah SAW. Nah, selain Samud ada lagi nenek moyangnya yaitu bangsa Ad. Jadi Ad dulu baru Samud. Kalau Ad di sini adalah wa ila adin akhahum huda. Dan bangsa Ad ini kemudian Allah utus kepada mereka seorang nabi yang bernama Nabi Hud alaihissalam. Dan perilaku rakyatnya atau masyarakatnya tidak beda jauh seperti Samud. Jadi bahasanya buah tidak jatuh jauh dari pohonnya. Jadi kalau kalau Samud ini kan keturunannya sudah seperti itu, ya bisa jadi ini mungkin salah didik dari orang tuanya, dalam hal ini bangsa Ad. Dan ternyata bangsa Ad itu seperti itu, ya, mengingkari kerasulan Nabi Hud alaihissalam, hingga akhirnya Allah Azza wa Jalla surat Al-Haqqah ini di ayat yang ke-6 mengatakan wa amma adun fa uhliku birihin sorsorin adiyah. Kalau bangsa Samud Allah binasakan itu dengan at-taghiyah, dengan suara yang menggelegar, sekali teriakan langsung mati semua. Sementara kalau bangsa Samud uhliku birihin sorsorin atiyah, mereka dibinasakan dengan cara apa? Ditimpakan angin puting beliung yang atiyah, yang suhunya itu sangat dingin. Kalau dalam tafsir Imam Ibnu Katsir itu digambarkan angin petung lagi. Beliung itu kata Imam Ibnu Katsir ibarat cincin. Jadi bila mana benda apapun yang terkena dengan angin tersebut langsung terhempas dan terbawakan. Entah itu manusianya, entah itu hewannya dan apapun. Sampai akhirnya disebutkan ikhwanahullah sakharaha alaihim sab'a layal wa thamaniyata ayyamin husuma. Angin ini bukan hanya sehari 2 hari, tapi diceritakan 7 malam 8 hari secara berturut-turut. Jadi nggak berhenti-berhenti. Anginnya itu kian hari makin dingin. Dan husuma itu seolah-olah memiliki target. Jadi dimanapun ada manusia yang ngumpet, itu dibawa langsung. Mengumpat di gua, umpamanya anginnya langsung mau keluar. Dan ini adalah bentuk dari azab Allah SWT. Sehingga kata Allah Azza wa Jalla di ayat yang ke-7 ini, fataral qauma fiha sor'a ka'annahum ajazu nahlin qawiyah. Kalau sekiranya engkau wahai Muhammad menyaksikan saat itu bagaimana kebinasaan itu Allah timpakan kepada bangsa Ad, maka kamu akan melihat bagaimana jasad-jasad mereka itu seperti a'jazu nakhlin khawiyah, seperti tunggul ya. Tahu nggak tunggul? Apa tunggul? Pohon yang sudah tumbuh ya, yang tersisa tinggal akarnya doang. Maka kamu akan menyaksikan tubuh-tubuh mereka itu seperti tunggul pohon kurma khawiyah yang sudah tidak ada isinya sama sekali di dalamnya. Jadi cuman tampilan luarnya saja tunggulnya, padahal di dalamnya udah nggak ada apa-apa. Nah, dalam hal ini kemudian disebutkan oleh sebagian ahli mufassir bahwasannya ketika angin puting beliung ini mengenai penduduk Ad, maka tubuh mereka itu dibawa sampai 7 hari 8 malam. Sampai diceritakan kepalanya putus dan daleman dari ususnya, jeroannya semuanya keluar. Sehingga yang tersisa tubuh bagian luarnya saja. Maka ini yang digambarkan oleh Allah seperti tunggul pohon kurma
yang tidak ada isinya sama sekali. Jadi udah khawiyah, propos, gak ada isinya. Nah ini fenomena yang pernah Allah timpakan kepada nenek moyang bangsa Arab dalam hal ini bangsa Quraisy. Sehingga Allah menegaskan, "Fahal tarallahu min baqiyah?" Wahai orang Quraisy, wahai orang yang mendustakan hari kiamat, apakah kalian masih menyaksikan ada nggak sisa-sisa dari peninggalan mereka hari ini? Mungkin jasadnya nggak ada, tapi sisa-sisa bangunannya mungkin masih ada. Kalau nggak salah di daerah Yordan itu ada apa, bangunan apa? Petra. Nah seperti itu, bangunan Petra, istana yang sangat luar biasa gedenya, tetapi bahan bakunya itu murni dari gunung yang dipahat. Seperti itulah keahlian yang Allah berikan kepada bangsa Ad dan kepada bangsa Samud. Hari ini tadi kita hanya melihat sisa-sisa warisan peninggalan apa kehebatan mereka. Tapi hari ini tidak berbekas sama sekali. Jadi Allah ngajak orang-orang kafir Quraisy saat itu bagaimana nenek moyang mereka yang pintar-pintar, yang cerdas-cerdas, ya, bisa melakukan, bahkan mungkin nggak tahu manusia zaman sekarang bisa nggak melakukan seperti yang dilakukan oleh manusia zaman dulu. Belum tentu. Seperti, nah ini kalau kita lanjutkan nih, seperti piramidnya Firaun, belum tentu manusia hari ini yang diberikan teknologi hebat, ilmunya mungkin mendalam, belum tentu seorang insinyur umpamanya, seorang yang kuliah teknik sipil tentu bisa mempunyai bangunan piramid yang dibuat zaman Firaun. Nah, ini adalah kisah-kisah dari Al-Arabu Al-Balidah, bangsa Arab yang sudah mengenal. Maka Allah Azza wa Jalla kemudian melanjutkan, kalau kalian masih belum cukup juga menjadikan nenek moyang kalian sebagai pembelajaran, karena mereka sudah mendustakan hari kiamat, maka kata Allah, mari saya lanjutkan dengan kisah-kisah yang lain. Yang nggak mesti di negeri kita sendiri. Coba kita tengok ke negara-negara yang lain. Seperti apa kata Allah? Wajah Fir'aun wa man qablahu wal mu'tafikatu bil qadiyah. Coba lihat kisahnya Firaun, ya, yang hari ini pun masih kita bisa saksikan. Mudah-mudahan kapan-kapan ada rezeki ya ke Mesir. Kan gak enak juga. Mau kemana Pak? Mau ke Mesir, mau ngapain? Mau ziarah. Ziarah ke Firaun. Kan itu yang salah satu Allah janjikan yang di surat Yunus itu Allah menegaskan, fal yauma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayat. Kata Allah, hari ini aku selamatkan tubuh kamu wahai Firaun untuk jadi pelajaran bagi orang-orang yang kelak nanti akan muncul sesudah kamu. Dalam hal ini ikhwatullah, kita pun sedikit banyaknya tahu ya bagaimana detik-detik bagaimana Firaun itu Allah binasakan. Itu kan? Ngejar-ngejar Nabi Musa alaihissalam dengan para pengikutnya, dengan sombongnya, dengan congkaknya, dan penuh ketakaburan, dia yakin bisa menangkap Musa alaihissalam. Ternyata kemudian Allah tenggelamkan. Meskipun sebagaimana dulu pernah kita kaji dalam hadis Imam At-Tirmidzi, saat itu Firaun masih bisa berenang. Cuman malaikat Jibrilnya kesal. Karena saat itu Firaun akan mengucapkan syahadatnya, ingin mengakui kalau Allah itu sebagai Tuhannya dan Nabiullah Musa sebagai Rasulnya. Kan disebutkan saat itu kemudian malaikat Jibril mengambil tanah, pasir, lalu kemudian disumpelin ke mulutnya Firaun. Kenapa? Khawatir Firaunnya keburu syahadat dan akhirnya mati Firaun. Jadi gemes juga malaikat Jibril. Dan hadis ini sahih, dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi. Dan apa yang dilakukan oleh malaikat Jibril kepada Firaun itu enggak dikomplain oleh Allah Azza wa Jalla. Artinya Allah setuju dengan yang dilakukan oleh Firaun. Nah,
Allah Azza wa Jalla kemudian mengingatkan, kalian melihat bagaimana bangsa Samud, kalian menyaksikan bagaimana bangsa Ad, sebagaimana pula mungkin kalian pernah mendengar yang namanya Fir'aun, waman qablahu, dan orang sebelumnya. Siapa yang dimaksud? Wal mu'tafikatu bil khati'ah. Al mu'tafikat. Al mu'tafikat itu kalau dalam terjemahannya istilahnya adalah al mutaqallibat. Mereka yang menjungkir balikan. Maksudnya menjungkir balikan di sini apa? Para ulama menafsirkan yang dimaksud di sini adalah umatnya Nabi Lut alaihissalam. Karena umatnya Nabi Lut ini punya secara umum dua karakteristik. Yang pertama, mereka itu memang diazab dengan cara dijungkir balikan. Jadi bumi jadi di atas, langit jadi di bawah. Setelah dijungkir balikan, diputar lagi, kemudian mereka dilepaskan lagi ke bumi. Sesudah itu apa? Allah turunkan hujan batu. Hanya mati. Makanya dari kisah Nabi Lut ini para ulama beristihad, kalau hari ini naudzubillah ada pelaku LGBT, maka sanksinya adalah pelakunya dibawa ke gedung yang paling tinggi. Pokoknya dibawa kemana? Ke Merkur. Sini kan paling tinggi Merkur ya. Oh Resinda, dibawa ke Resinda tuh, ke hotel. Dibawa ke paling puncak, kakinya dipegang di bagian atasnya, kepalanya di bawah, dilepasin. Jatuh ke bawah, kalau belum mati juga dilemparin pakai batu sampai mati. Ini cara yang sama seperti Allah mengazab umatnya Nabi Lut alaihi salam. Sayangnya di kita bukan di kita sih sebenarnya ya. Di negara barat lah secara umum yang memberikan dukungan baik secara dana dan finansial, yang namanya LGBT itu seolah-olah mendapatkan uang dan perlindungan. Saya kemarin ketemu dengan salah seorang jemaah, dia baru pulang dari Thailand. Jadi katanya ceritanya dia sempat kaget karena ketika masuk ke toilet laki-laki ternyata di dalamnya ada perempuan, istilahnya mungkin lady boy. Wajahnya perempuan dan dipermak, tapi mohon maaf alat kelaminnya masih laki-laki. Makanya infonya katanya di Thailand itu jenis kelamin itu ada 100 jenis. Ya cuma laki-laki atau perempuan saja. Jadi kadang suka sama perempuan, kadang suka sama laki-laki. Nah, saya nggak ngerti itu bagaimana 100 jenis kelamin itu bisa diakui oleh negara di Thailand. Nah, jadi di antara sifat dari bangsa Lut itu artinya mereka yang dijungkir balikan oleh Allah. Dan makna yang kedua adalah mereka yang menjungkir balikan fitrahnya sebagai manusia. Yang namanya laki-laki harusnya suka sama perempuan. Perempuan sukanya sama laki-laki. Jangan menyalahi fitrah. Makanya kalau saya teringat dengan sebuah guyonan, jangan-jangan kalau kaum LGBT itu nanti ya ada istilah apa namanya, teman selingkuhan itu namanya apa? Nah, ada pelakor. Jangan-jangan nanti pelakornya itu kirain pelakornya umpamanya si suaminya selingkuh sama perempuan lain. Ternyata si pasangannya perempuan, terus selingkuhnya lagi sama perempuan lagi. Jadi istilah pelakornya seperti itu. Atau ada laki-laki yang suka sama laki-laki lagi, si pasangannya selingkuhnya dengan laki-laki lagi. Alhamdulillah kita seperti itu. Maka Allah Subhanahu wa taala sebutkan kaumnya Nabi Lut alaihissalam itu dengan kalimat al-muttafikat. Karena mereka diazab oleh Allah, dijungkir balikan. Karena kenapa? Di satu sisi mereka pun menyalahi fitrah dan kodrat seorang hamba. Laki-laki ya sama perempuan, perempuan ya sama laki-laki. Gak ada laki-laki suka sama laki-laki. Setahu saya yang perilaku seperti itu kalau di kalangan makhluk itu ya babi. Jadi kalau waliyatubillah yang namanya babi itu
Allah, kalau ada satu betina di satu kandang, sementara pejantannya ada 4 di bawahnya. Yang namanya babi itu, kalau hewan-hewan yang lain mungkin kan akan bertarung dulu. Siapa yang menang ya betinanya milik dia. Kalau babi enggak, rame-rame. Mohon maaf ya, untuk diisi betina ini. Kalau tidak puas, maka satu dengan yang lain akan saling menyentuh. Itu yang lebih bagus. Ternyata sekarang banyak manusia yang perilakunya seperti bahkan saya sampai dengar cerita dari salah seorang teman yang baru pulang dari Kalimantan. Ada juga yang namanya, mohon maaf ya, pelayanan seksualitas itu gak cuma manusia dengan manusia, bahkan orang hutan pun dijadikan objek untuk melampiaskan hawa nafsu. Ini manusia akhir zaman ini aneh-aneh. Jadi kalau babi ya bahasa kasarnya ya. Kalau babi masih akan mendatangi babi lagi. Nah ini manusia mendatangi binatang. Karena Rasulullah SAW dulu itu pernah mengatakan, kalau kalian mendapati ada manusia yang mendatangi binatang, maka bunuhlah binatangnya dan bunuh juga manusia. Mungkin pada saat itu para sahabat berpikir-pikir, memang ada manusia yang mendatangi binatang? Di masa itu mungkin nggak ada, tapi di zaman sekarang ada. Juga ada manusia yang kawin sama kuda, manusia kawin sama anjing, kan ada di negeri kita sendiri. Ini menyalahi korban. Nah, singkat cerita Allah, sebagaimana Fir'aun yang telah dibinasakan oleh Allah dengan cara ditenggelamkan, lalu kemudian bangsa Nabi Lut alaihissalam yang Allah kemudian hancurkan, semuanya ini Allah binasakan mereka semua karena kenapa? Faktor penyebabnya fa'asaw rasulullah rabbihim fa'akhadahum akhdatan rabbiyah. Faktor utamanya adalah karena mereka bermaksiat, tidak beriman kepada Rasul yang telah diutus oleh Tuhannya, sehingga fa'akhadahum akhdatan rabbiyah. Maka Allah Azza wa Jalla menimpakan kepada mereka siksaan rabbiyah. Rabbiyah itu diambil dari kata riba. Riba itu artinya apa? Sesuatu yang kian waktu itu bukannya makin berkurang, malah bertambah. Maka seperti itulah siksaan yang Allah timpakan salah satunya kepada kaumnya Nabi Lut alaihissalam. Ya. Selama orang-orang ini masih hidup, bukannya siksaan itu makin ringan, yang ada malah makin Allah tambahkan. Dari mulai dijungkir balikan, langit yang tadinya di atas jadi di bawah, lalu kemudian dijungkir balikan lagi, sesudah jatuh ke bawah Allah timpakan lagi hujan batu dan seterusnya, hingga akhirnya mereka mati dalam kondisi mengasihani. Nah, yang terakhir ikhwanillah, jadi ada kisahnya Samud, ada kisahnya Ad, ada kisahnya Fir'aun, ada kisahnya kaumnya Nabi Lut alaihissalam. Termasuk dalam hal ini kata Allah, kisah yang lain yang bisa kalian ambil pembelajarannya, wahai orang-orang yang tidak mempercayai adanya hari kebangkitan atau hari kiamat, Allah menegaskan, inna lamma taghal ma'u hamalnakum fil jariyah. Ingatlah, ketika tiba suatu masa ketika air itu sudah melampaui batasnya permukaannya. Yang dimaksud di sini adalah azab yang Allah timpakan kepada kaumnya Nabi Nuh alaihissalam. Di mana kemudian Allah menegaskan taghal ma', air itu sudah melampaui kapasitasnya. Kalau kita teringat kisahnya anaknya Nabi Nuh alaihissalam yang bernama Kan'an, bagaimana dia dengan percaya dirinya ketika dipanggil-panggil oleh ayahnya untuk ikut serta naik ke atas perahu, tapi dia mengatakan apa? Sa'awi ila jabalin yuqsimuni minal ma'. Saya akan naik ke puncak gunung, dan saya yakin saya bisa selamat. Tapi ternyata sama sekali. Bahkan dalam beberapa riwayat disebutkan banjir yang menggenangi alam semesta saat itu terjadi kurang lebih dalam waktu 1 tahun namanya.
Dan saat itu seluruh umat manusia semuanya mati, kecuali yang naik perahu bersama Nabi Nuh alaihissalam yang jumlahnya kurang lebih sekitar 80 orang. Nah, selama 1 tahun itu ya di atas perahu itu. Sampai akhirnya kemudian Allah perintahkan Nabi siapa? Nabi Nuh alaihissalam untuk turun dari perahunya ketika sudah surut. Dan saat itu dalam beberapa riwayat seperti yang dikutip oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah, tiba-tiba datanglah penyakit yang mewabah dan dari 80 orang yang selamat itu tersisa tinggal 11 orang. Dan 11 orang itu adalah murni dari keturunan Nabi Nuh alaihissalam semuanya. Jadi selain yang tidak ada keturunan darah dengan Nabi Nuh, semuanya meninggal. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, kita semua ini nih berasal dari keturunan 2 nabi. Yang pertama Nabi Adam dan yang kedua Nabi Nuh alaihissalam. Jadi sepertinya manusia yang waktu itu Indonesia, kalau Indonesia pasti sudah ada belum ya? Ketika zaman Nabi Nuh alaihissalam. Sekiranya yang ada di Indonesia pun tewas semuanya. Jadi yang tersisa di alam semesta saat itu cuman 11 orang saja. Dari situlah beranak pinak, anak keturunan, dan salah satunya adalah kita semua. Jadi kita ini adalah keturunan siapa? Keturunan Nabi. Nabi bukan. Habib bukan dia. Habibnya Habib dari Nabi Adam sama Nabi Nuh alaihissalam. Kalau Nabi Muhammad berwalam tahu. Yang lagi viral kan hari ini ya. Si fulan ini punya keturunan dari Nabi atau enggak? Nah, kita enggak usah ikut campur lah ya. Rasulullah SAW menegaskan, "Manita sahabat ilal beliyobi, falyatabawa makadaw minan." Siapa orang yang mengaku-ngaku punya nasab ke orang tertentu, padahal sama sekali tidak ada dan dia berbohong, maka kata Rasulullah siap-siap tempat kembalinya adalah ke neraka jahanam. Maka nggak boleh ya. Termasuk kalau kita ngadopsi anak suatu saat, nggak boleh menghapus nama bapaknya, tetap harus mencantumkan nama bin bapaknya. Nggak boleh mengatasnamakan bin kita meskipun kita mengadopsinya dari kecil. Nah, singkatnya, ikhwatahillah, dari seluruh kisah-kisah yang diceritakan tadi, mudah-mudahan tidak jadi dongeng pengantar tidur. Allah menegaskan di akhir ayat pembahasan kita hari ini, kata Allah, linaj'alaha lakum tadhkiratan wa ta'iyaha udhunun wahiyah. Semua kisah ini, kata Allah, kami ceritakan untuk jadi tadhkirah, peringatan, wa ta'iyaha udhunun wahiyah, dan menjadi nasihat bagi mereka yang masih memiliki pendengaran dan akal yang masih sehat. Itu kata Allah. Jadi harusnya kita semua termasuk dalam hal ini bangsa Arab di masa itu yang meragukan adanya hari kiamat, cukuplah sudah kisah-kisah orang-orang terdahulu itu sebagai pembelajaran. Ya kalau kita belum mengenal dan belum pernah menginjakan kaki ke kota Ula dan seterusnya, setidaknya kan di negara kita juga pernah terjadi berbagai macam musibah. Yang paling dahsyat mungkin tsunami, kan? Tsunami di Aceh. Itu kan pembelajaran berharga. Dan gak cuma di Aceh doang kan? Di Pangandaran, Ciamis, ya gimana? Di Palu, ya. Termasuk yang aneh itu ada namanya yang di Petobo. Yang di Petobo itu apa, yang tanah tiba-tiba mencair, ya? Likuifasi. Itu kan nggak pernah terjadi sebelum-sebelum, tapi kok bisa sampai pohon kelapa geser sendiri, itulah. Terus daerah mana yang Dieng, sebuah perkampungan yang dulunya itu mereka ini berprofesi sebagai petani, dan masya Allah ya, hasil panennya melimpah ruah, tapi mereka melakukan kesyirikan. Tiba-tiba di suatu malam
Allah hempaskan sebuah satu apa bukan satu ya, permukaan puncak gunung Allah angkat lalu dia hempaskan ke perkampungan tersebut. Dan itu terjadi di negeri kita. Sehingga Allah ya kisah-kisah ini mudah-mudahan menjadi pengingat, menginspirasi kita semua bahwasannya kalau hari kiamat itu seolah-olah diragukan keberadaannya, yang kisah-kisah yang Allah contohkan ya seperti tadi tsunami dan seterusnya, atau yang mudah-mudahan nggak terjadi ya gempa apa megatrust ya. Kan kalau dengar ceritanya juga udah ngeri-ngeri sedap tuh, habis Pulau Jawa semuanya, yang tersisa cuma Kalimantan doang. infonya kan seperti orang kan baru cerita kayak gitu aja kan takutnya luar biasa. Wallahu a'lam, mau pindahin kayak Bismillah. Mudah-mudahan kisah-kisah ini Allah mengingatkan kita semua bahwasanya orang-orang yang sudah mendahului kita mereka hari ini sudah wafat, dan mereka pun mungkin wallahu a'lam ya, ada orang yang solehnya Allah berikan balasan di alam kuburnya dengan kenikmatan kubur, ada ahli maksiatnya Allah azab mereka di alam kuburnya sebelum nanti ada azab yang lebih besar di hari kiamat nanti. Maka kita yang masih hidup, masih sehat walafiat, gunakan hidup ini baik-baik dengan banyak beramal soleh, melakukan kebaikan, agar akhir kehidupan kita tidak seperti orang-orang yang sebelum kita meninggal dalam kondisi yang sulit. Allahumma amin ya rabbal alamin. Itu mungkin ya Pak Taiboga uraian singkat untuk kajian kita di malam hari. Monggo silahkan kalau ada yang akan ditambahkan diskusikan, boleh sesuai materi atau di luar materi. Ada? Kayaknya mau bertanya-tanya nih. Iya. Saya mau tanya tadi. Silakan. Mengenai Kirain Pak Dokter mau nanya. operasi Operasi dong. di surat ayat 8 itu yang berbunyi dan kita amal dari kita itu pak fawakil dan polisi dan pihak lain. Artinya adapun orang-orang yang berbahagia maka tempatnya di dalam surga, mereka kekal dalamnya selama ada langit dan bumi kecuali jika Allah lain. Nah ini kan di surga itu berarti kan sudah melewati masa kiamat. Sedangkan pada saat kiamat itu kan langit dan bumi itu hancur gitu. Tapi dalam ayat surat ayat 14 ini surga itu kekal selama ada bumi dan langit di atas tafsirnya. Nah, saya nggak tahu, belum baca tafsirnya kalau itu Pak. Ini gitu. Iya. Mungkin nanti saya coba baca tafsir. Saya belum pernah baca tuh. Belum nyampe ke situ. Memang ada ya di surat Hud itu apa? Wa amal ladzina su'idu fa fil jannati khalidina fiha ma damat samawati wal ardh. Jadi orang-orang yang bahagia nanti di akhirat itu mereka akan kekal abadi di surga selama masih ada langit dan bumi. Kalau coba nanti saya kaji. Gak berani menafsirkan kalau seperti itu. Bagus saya. Kalau saya buka lagi tafsirnya belum sampai ke selatu. Nah jadi catatan. Nah saya pernah ingat tuh pertanyaan yang lain kalau dari Pak Tata. Ada tentang ayat kalau setan itu datang menghadapi manusia itu dari depan atas apa di surat Al-A'raf. Sumala'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa syama'ilihim wa la tasarum syakirin.
Jadi di ayat itu, saya akan datangi Adam dan anak cucunya dari kanan, kiri, atas, bawah. Pertanyaannya kenapa nggak dari belakang? Oke, kenapa nyerangnya nggak dari, betul ya? Ya, tidak dari depan. Kenapa nyerangnya tidak dari depan? Semala dari depan ada. Dari mimba ini ID, momen fafim. Dari depan, dari belakang. Dari kanan, dari kiri. Gitu kan? Nah, pertanyaannya nggak kenapa dari atas dan bawah. Kayaknya gitu. Nah, saya waktu itu mencoba kaji ya. Ada salah satunya adalah dalam kitab tafsir Imam Asy'arawi. Imam Asy'arawi mengatakan gini, kenapa atas dan bawah itu nggak disebutkan? Salah satu beliau yang coba tafsirkan itu Allah alam bisa jadi benar atau tidak. Tapi yang penting bukan saya yang menafsirkan, ulama yang menafsirkan. Imam Asy'arawi, Syekh Asy'arawi yang mengatakan idealnya seorang musuh itu pasti akan menyerang musuhnya itu dari empat arah di masa itu, entah itu dari depan atau belakang, kiri dan kanan. Karena di masa itu orang belum mengenal menyerang dari atas atau dari bawah. Kalau sekarang makan seiring kecanggihan teknologi, dari atas pakai pesawat kan, dari bawah pakai apa? Ya bisa jadi pakai terowongan, pokoknya pakai bom atau apa. Itu salah satu ya, jadi salah satu penafsiran yang dulu mungkin pernah ditanyakan. Saya coba mengkaji. Nah itu jadi catatan ya. Jadi penghuni surga itu kekal abadi di surga selama masih ada langit dan bumi. Sementara ketika hari kiamat yang namanya langit itu kan hancur. Demikian juga bumi Allah gantikan menjadi hamparan padang mahsyar. Wallahu a'lam. Ada lagi? Masuk? Ada? Sama perbedaan apa sama orang dia muncul. Iya. Kan dia bakal kada bersama dulu belum peringat ya. Terus balik hal Iya. itu kira-kira itu yang berbeda. Jadi secara umum tadi sedikit diulas, ketika Allah memberikan nama hari kiamat dengan berbagai macam nama, ada hikmah di balik penamaan tersebut. Kalau Al-Qari'ah itu artinya diambil dari kata qoro'ah seperti yang disebutkan tadi. Artinya qoro'ah itu seseorang yang mengetuk pintu di malam hari yang gak pernah ada janji dengan kita sehingga kita membuat diri kita itu kaget, takut, ini jangan-jangan ada apa gitu kan. Seperti itu hari kiamat. Ketika terjadi, yaitu membuat kaget setiap orang. Sehingga gak ada orang yang siap ketika nanti hari kiamat itu terjadi. Terlebih Rasulullah mengatakan, la taqumu sa'a illa 'ala syirril khalqi. Hari kiamat itu tidak akan mungkin terjadi kecuali saat itu yang hidup itu hanya orang-orang yang paling buruk aja. Jadi orang yang di hatinya masih ada iman gak akan mengalami yang namanya hari kiamat. Seperti itulah istilah penamaan al-qari'ah. Al-haqqa itu maknanya kan tadi sesuatu yang pasti akan terjadi, apa yang dijanjikan. Jadi mulai surga dan neraka. Terus yang namanya hari kiamat itu kan Allah ceritakan ke kita hari ini, kabarkan, dan itu pasti akan terjadi. Kejadiannya. Iya. Jadi itu istilahnya. Di hari kiamat kadang diistilahkan dengan al-qari'ah, kadang diistilahkan dengan al-haqqah. Allah. Cukup. Sekarang kisahnya lebih cepat. Ada yang mau tanyain? Sampai. Baik jemaah sekalian, sepertinya
kita cukupkan dulu kajiannya sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi penambah ilmu, penguat keimanan, sehingga kita bisa menjadi sosok yang jauh lebih baik di hadapan Allah dibandingkan hari-hari sebelumnya. Kita tutup dengan istighfar, alhamdulillah dan hadis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta